Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu merasa lagi di persimpangan jalan, bingung harus pilih yang mana? Terus tiba-tiba ada kejadian kecil yang seolah-olah jadi jawaban. Atau mungkin kamu lagi sedih banget, rasanya dunia runtuh. Lalu ada teman lama yang entah kenapa mendadak telepon dan kasih semangat. Banyak orang percaya itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita, memberikan tanda-tanda kecil di sepanjang perjalanan hidup kita. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kita alami, tapi jarang kita sadari, yaitu tentang bagaimana Tuhan memberi tanda. Ini bukan tentang hal-hal mistis atau ramalan ya, tapi lebih ke cara kita membaca dan memaknai kejadian-kejadian di sekitar kita sebagai sebuah petunjuk atau peneguhan dari Yang Maha Kuasa. Kadang kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri, terlalu fokus sama masalah, sampai kita nggak peka dengan bisikan-bisikan lembut yang dikirimkannya. Coba deh, kita pikirkan lagi. Tanda-tanda itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Bisa lewat perkataan orang lain. Misalnya, kamu lagi ragu mau mulai bisnis baru atau enggak. Terus pas lagi ngopi, kamu nggak sengaja dengar obrolan di meja sebelah tentang serunya merintis usaha dari nol. Atau pas kamu buka media sosial, tiba-tiba muncul kutipan motivasi yang pas banget sama kegalauanmu. Itu bisa jadi dorongan kecil dari Tuhan yang bilang, ayo, coba saja, aku bersamamu. Tanda juga bisa datang lewat kejadian yang tak terduga. Kamu lagi kear-kearan waktu buat meeting penting. Bannya malah bocor di tengah jalan. Kesel kan? Pasti. Tapi ternyata, karena kejadian itu, kamu jadi terhindar dari sesuatu yang lebih buruk di depan sana. Atau mungkin, karena meetingnya batal, kamu jadi punya waktu untuk menyelesaikan tugas lain yang ternyata lebih mendesak. Seringkali, apa yang kita anggap sebagai hambatan, sebenarnya adalah bentuk perlindungan dari Tuhan. Dia sedang mengatur ulang langkah kita untuk kebaikan kita sendiri. Tuhan juga sering berbicara lewat perasaan kita, lewat intuisi, atau kata hati. Pernah nggak kamu merasa srek banget sama sesuatu? Atau sebaliknya, merasa nggak enak, padahal kelihatannya semua baik-baik saja. Itu sering disebut sebagai firasat. Banyak yang percaya intuisi itu adalah salah satu cara Tuhan membimbing kita. Ketika hati kita tenang dan damai saat mengambil sebuah keputusan, itu bisa jadi pertanda bahwa kita ada di jalan yang benar. Sebaliknya, kalau hati gelisah dan gak karuan, mungkin itu sinyal untuk kita berhenti sejenak dan berpikir ulang. Tentu saja, membaca tanda dari Tuhan itu butuh latihan dan kepekaan. Kuncinya adalah dengan membuka hati dan pikiran. Coba deh, mulai sekarang. Setiap kali ada kejadian, baik itu menyenangkan atau menyebalkan, jangan langsung bereaksi. Ambil jeda sejenak, tarik napas, dan coba tanyakan pada diri sendiri, apa ya pesan yang mau Tuhan sampaikan lewat kejadian ini. Dengan melatih diri untuk lebih sadar dan waspada, kita akan lebih mudah menangkap sinyal-sinyal itu. Salah satu cara terbaik untuk mempertajam kepekaan kita adalah dengan mendekatkan diri padanya, lewat doa, lewat ibadah, lewat perenungan. Saat kita membangun hubungan yang lebih personal dengan Tuhan, kita seolah-olah menyetel frekuensi kita, agar sama dengan frekuensinya. Komunikasi jadi lebih lancar, kita jadi lebih mudah mengerti apa yang Dia mau untuk kita. Doa bukan cuma daftar permintaan, tapi juga momen untuk kita mendengarkan. Dalam keheningan setelah berdoa, seringkali jawaban dan petunjuk itu datang. Penting juga untuk diingat, tanda dari Tuhan itu nggak selalu berupa hal-hal besar dan dramatis, seperti di film-film. Seringnya, justru lewat hal-hal kecil dan sederhana dalam keseharian. Senyuman tulus dari orang asing saat kamu lagi murung. Lagu Jang tiba-tiba diputar di radio dengan lirik yang menguatkan. Atau bahkan, sekadar melihat kupu-kupu terbang dengan indahnya, yang mengingatkan kita tentang proses perubahan dan harapan. Semua itu adalah tanda Qosih Nia yang tersebar di mana-mana.
menunggu untuk kita sadari. Terkadang, kita mengharapkan jawaban yang instan dan jelas. Kita berdoa, minta petunjuk, lalu berharap besok langsung ada papan reklame besar dengan tulisan, "Ini jawabannya." Tapi, cara kerja Tuhan seringkali lebih subtle dan indah. Dia tidak memberikan jawaban instan, tapi dia memberikan kekuatan untuk kita menjalani proses pencarian jawaban itu. Dia tidak menghilangkan semua masalah, tapi dia menemani kita melewati setiap masalah tersebut. Tanda-tanda yang dia berikan adalah bekal, pengingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Dan jangan salah, kadang tanda itu datang dalam bentuk pintu yang tertutup. Kamu pengen banget dapat pekerjaan di perusahaan A, sudah usaha maksimal, berdoa setiap hari, tapi akhirnya ditolak. Rasanya pasti sakit dan kecewa. Tapi coba lihat dari sudut pandang lain. Mungkin Tuhan sedang menutup pintu itu karena Dia sudah menyiapkan pintu lain yang jauh lebih baik untukmu. Pintu yang menuju ke tempat di mana potensimu bisa lebih berkembang, di mana kebahagiaanmu lebih terjamin. Penolakan hari ini bisa jadi adalah bentuk pengarahan Tuhan untuk masa depanmu yang lebih cerah. Jadi, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Latih kesadaran. Saat menjalani hari, coba perhatikan hal-hal kecil di sekitarmu. Perhatikan perasaanmu. Perhatikan kata-kata orang yang kamu temui. Kedua, selalu bersyukur. Dengan bersyukur, hati kita jadi lebih lapang dan positif, sehingga lebih mudah menerima petunjuk-petunjuk kebaikan. Bersyukur atas hal-hal kecil akan membuka mata kita terhadap berkat yang lebih besar. Jangan takut untuk melangkah. Setelah merasa mendapat petunjuk atau peneguhan, iringi dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan itu mati, kan? Tuhan memberikan tanda bukan untuk kita diam saja, tapi untuk kita bergerak maju dengan keyakinan yang lebih besar. Percayalah pada arahannya, dan percayalah pada kemampuan dirimu sendiri yang telah Dia anugerahi. Dan yang terakhir, jika kamu merasa bingung, lelah, atau merasa tidak bisa melihat tanda apapun, jangan menyerah. Itu manusiawi. Bicaralah pada Tuhan. Ungkapkan semua kebingunganmu. Kadang, saat kita merasa paling tersesat, justru saat itulah pertolongan terasa paling dekat. Mungkin saat itulah Dia sedang mempersiapkan kejutan terindah untuk kita. Tetaplah berprasangka baik padanya. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Tuhan, dalam kasih-Nya yang tak terbatas, tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia selalu ada di sana, membisikkan petunjuk, memberikan tanda, dan menuntun langkah kita. Tugas kita adalah belajar untuk mendengarkan, belajar untuk melihat, dan belajar untuk percaya. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih peka dan selalu berada dalam bimbingannya. Terkadang, kita terlalu sibuk dengan kebisingan dunia. Suara notifikasi ponsel, tekanan pekerjaan, tuntutan sosial, semuanya membuat kita sulit mendengar suara hati. Suara yang sebenarnya adalah pantulan dari petunjuk Tuhan. Kita sering mencari jawaban di luar, bertanya pada banyak orang, membaca begitu banyak buku. Padahal jawaban terbaik seringkali sudah ada di dalam diri kita. Tuhan telah menanamkannya di sana. Tanda pertama yang paling umum adalah melalui perasaan atau intuisi. Kamu tahu, perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul saat akan melakukan sesuatu, atau sebaliknya. Perasaan damai dan tentram yang luar biasa ketika kamu berada di suatu tempat atau bersama seseorang. Jangan sepelekan perasaan itu. Itu bukan sekadar emosi sesaat. Seringkali itu adalah cara Tuhan untuk memberitahu kita hati-hati. Jalan ini kurang baik untukmu. Atau tenang, kamu berada di jalan yang tepat. Cobalah untuk lebih sering diam sejenak, pehamkan mata, dan rasakan apa yang sebenarnya hatimu katakan. Selanjutnya, Tuhan seringkali memberi tanda melalui orang lain. Pernahkah kamu sedang memikirkan sebuah masalah, lalu tiba-tiba seorang teman menelepon, dan tanpa sengaja membicarakan topik yang sama persis, atau mungkin kamu mendengar nasihat dari orang tua, bahkan dari orang asing,
yang kamu temui di jalan, dan kata-kata mereka terasa begitu mengena seolah-olah ditujukan langsung untukmu. Itu bukan kebetulan. Tuhan bisa menggunakan siapa saja sebagai perpanjangan tangan-Nya untuk menyampaikan pesan kepadamu. Kuncinya adalah, jangan menutup diri, dengarkan dengan hati terbuka, karena pesan Tuhan bisa datang dari arah yang tidak terduga. Tanda lainnya adalah melalui kejadian yang berulang. Misalnya, kamu terus-menerus gagal dalam sebuah usaha, padahal sudah mencoba berbagai cara. Mungkin ini bukan berarti kamu harus menyerah. Tapi bisa jadi, ini adalah tanda dari Tuhan bahwa ada cara lain yang lebih baik. Atau mungkin, ini memang bukan jalan yang terbaik untukmu. Sebaliknya, jika sebuah pintu kesempatan terus terbuka untukmu, dengan cara yang seolah-olah dimudahkan, meski awalnya kamu ragu, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang membukakan jalan untukmu. Pola yang berulang, baik itu kegagalan maupun kemudahan, adalah cara Tuhan untuk menarik perhatian kita dan membuat kita berpikir ulang. Tuhan juga berbicara melalui firman-Nya, melalui kitab suci. Ini adalah cara yang paling jelas dan langsung. Saat kamu sedang galau atau butuh petunjuk, cobalah buka kitab sucimu secara acak. Seringkali, ayat yang kamu baca hari itu terasa begitu relevan dengan apa yang sedang kamu alami. Seolah-olah ayat itu melompat dari halaman dan berbicara langsung ke jiwamu. Ini adalah pengingat bahwa petunjuk paling otentik dan abadi selalu tersedia bagi kita. Kita hanya perlu meluangkan waktu untuk mencarinya. Lalu, bagaimana cara kita agar lebih peka terhadap tanda-tanda ini? Yang perlu dilakukan dengan memperlambat ritme hidup. Di dunia yang serba cepat ini, kita butuh waktu untuk jeda, untuk hening. Sisihkan waktu setiap hari, entah itu 5 atau 10 menit, untuk sekadar diam, berdoa, atau merenung. Dalam keheningan itulah, suara-suara lembut yang tadinya tenggelam oleh kebisingan dunia akan mulai terdengar jelas. Perbanyak rasa syukur. Ketika kita fokus pada hal-hal yang kita syukuri, hati kita menjadi lebih lapang dan positif. Hati yang lapang lebih mudah menerima petunjuk dan hikmah. Rasa syukur membersihkan kotoran di hati kita, seperti rasa iri, cemas, dan amarah, yang seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk melihat tanda-tanda dari Tuhan. Ucapkan terima kasih untuk hal-hal kecil, untuk nafas yang masih kita hembuskan, untuk matahari yang terbit setiap pagi. Lepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya. Salah satu alasan kita sulit melihat tanda dari Tuhan adalah karena kita terlalu sibuk dengan rencana kita sendiri. Kita punya skenario A, B, dan C. Dan kita panik ketika kenyataan tidak berjalan sesuai rencana. Cobalah untuk lebih pasrah dan percaya. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari rencana kita. Ketika kita melepaskan kontrol, kita memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja dan menunjukkan jalannya. Let go and let God. Biarkan Tuhan yang mengambil alih kemudi. Tentu saja, menafsirkan tanda-tanda ini membutuhkan kebijaksanaan. Tidak semua hal adalah tanda. Terkadang, sebuah kesulitan hanyalah sebuah kesulitan yang harus kita atasi dengan usaha kita. Namun, dengan melatih kepekaan hati, kita akan semakin bisa membedakan mana yang hanya kebisingan dan mana yang merupakan bisikan dari Tuhan. Kuncinya adalah keselarasan antara hati, pikiran, dan doa. Jika sebuah tanda membawa kedamaian di hati, masuk akal secara pikiran, dan selaras dengan nilai-nilai kebaikan universal, kemungkinan besar itu adalah petunjuk yang benar. Terkadang, kita mengharapkan tanda-tanda yang spektakuler, seperti suara dari langit, atau keajaiban besar yang terjadi di depan mata. Tapi, seringkali, cara Tuhan berbicara kepada kita jauh lebih halus, lebih personal, dan lebih indah dari yang kita bayangkan. Tanda-tanda itu ada di sekitar kita. Setiap hari, tersembunyi dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Coba kita pikirkan sejenak. Pernahkah kamu merasa sangat terpuruk? Lalu tiba-tiba seorang teman lama menelepon hanya untuk menanyakan kabarmu? Atau mungkin
kamu sedang menghadapi masalah keuangan yang pelik, dan entah bagaimana, ada saja rezeki tak terduga yang datang tepat pada waktunya. Meskipun jumlahnya tidak besar. Bisa jadi, saat kamu sedang galau dan butuh jawaban, kamu tidak sengaja membuka sebuah buku atau menonton video yang isinya siolola menjawab semua pertanyaanmu. Apakah itu semua hanya kebetulan? Aku rasa tidak. Itulah cara Tuhan bekerja, melalui hal-hal yang kita sebut kebetulan. Tuhan seringkali menggunakan orang lain sebagai perpanjangan tangannya. Nasihat dari orang tua, pelukan dari sahabat, bahkan senyuman tulus dari orang asing di jalan. Semua itu bisa menjadi tanda bahwa Tuhan sedang berkata, "Aku di sini, aku peduli padamu." Kita hanya perlu membuka hati dan mata kita untuk melihatnya. Terkadang, kita terlalu sibuk dengan kekhawatiran kita sendiri, sehingga kita melewatkan bisikan-bisikan lembut darinya. Alam juga merupakan salah satu media komunikasi Tuhan yang paling luar biasa. Saat kamu merasa lelah dengan hiruk-pikuk dunia, cobalah bergeleng-geleng di taman, melihat indahnya matahari terbenam, atau mendengarkan gemericik air. Ada kedamaian luar biasa yang bisa kita rasakan. Dalam keheningan alam, kita bisa merasakan kehadiran Nia yang menenangkan jiwa. Keindahan Siptonia adalah pengingat konstan akan kebesaran dan kosenia yang tak terbatas. Setiap helai daun yang bergoyang, setiap kicauan burung, adalah surat cinta dari Sang Pencipta. Tanda lainnya yang sering kita alami adalah melalui perasaan atau intuisi. Pernahkah kamu merasa sangat yakin untuk melakukan sesuatu, atau sebaliknya, merasa tidak enak untuk melanjutkan suatu rencana? Perasaan itu sering disebut sebagai kata hati. Banyak orang percaya bahwa kata hati adalah cara Tuhan membimbing kita, memberikan peringatan, atau mendorong kita ke arah yang benar. Belajar untuk mempercayai intuisi kita adalah bagian dari belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dalam diri kita. Tentu saja, kita harus bijaksana dan tidak serta-merta mengikuti setiap dorongan hati tanpa pertimbangan. Tapi jangan pernah meremehkan kekuatan intuisi yang datang dari hati yang bersih. Terkadang, tanda dari Tuhan juga datang dalam bentuk kesulitan atau tantangan. Ini mungkin terdengar aneh. Tapi coba pikirkan lagi, ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, kita dipaksa untuk menjadi lebih kuat, lebih kreatif, dan lebih bergantung padanya. Kesulitan itu seperti api yang memurnikan emas. Mungkin saat itu terasa sangat berat dan menyakitkan, tapi setelah melewatinya, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Mungkin saja, sebuah pintu yang tertutup adalah cara Tuhan untuk mengarahkan kita ke pintu lain yang jauh lebih baik, yang tidak akan pernah kita temukan jika kita tidak mengalami penolakan sebelumnya. Jadi, bagaimana cara kita agar lebih peka terhadap tanda-tanda ini? Kuncinya adalah dengan memperlambat ritme hidup kita. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali berlari tanpa henti, sampai lupa untuk berhenti sejenak dan melihat sekeliling. Cobalah untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk hening, untuk berdoa, atau meditasi, untuk sekadar menjadi, bukan melakukan. Dalam keheningan itulah kita bisa mendengar lebih jelas. Lalu, latihlah rasa syukur. Alih-alih fokus pada apa yang tidak kita miliki, cobalah untuk mensyukuri apa yang sudah ada. Semakin kita bersyukur, semakin kita akan menyadari betapa banyak berkat dan tanda-tanda kecil yang Tuhan berikan setiap hari. Buatlah jurnal syukur. Tuliskan 3-5 hal kecil yang kamu syukuri setiap malam sebelum tidur. Kamu akan terkejut betapa banyaknya kebetulan indah yang terjadi dalam hidupmu. Dan yang terpenting, milikilah keyakinan. Percayalah bahwa Tuhan selalu bersama kita, bahkan di saat tergelap sekalipun. Keyakinan adalah seperti kacamata yang membantu kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tanpa keyakinan, semua tanda akan terlihat seperti kebetulan yang tak berarti. Tapi dengan keyakinan, setiap kejadian kecil bisa menjadi pesan cinta yang penuh makna. Ingatlah, Tuhan tidak pernah jauh. Dia lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Dia berbicara kepada kita
melalui sahabat, melalui alam, melalui kata hati, dan bahkan melalui kesulitan. Tugas kita adalah belajar untuk mendengarkan dengan hati, melihat dengan mata iman, dan percaya bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Tanda-tanda itu mungkin tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Tapi percayalah, tanda itu selalu datang dalam bentuk yang kita butuhkan. Mungkin bukan jawaban langsung ya atau tidak, tapi berupa kekuatan untuk terus berjalan, kedamaian di tengah badai, atau harapan baru saat kita merasa putus asa. Mari kita bersama-sama belajar untuk lebih peka. Mulai hari ini, cobalah untuk melihat lebih dalam pada setiap kejadian di sekitarmu. Saat ada teman yang tiba-tiba memberimu semangat, anggaplah itu sebagai pelukan dari Tuhan. Saat kamu melihat bunga yang mekar dengan indah, anggaplah itu sebagai senyuman dari Tuhan. Saat kamu berhasil melewati satu hari yang berat, anggaplah itu sebagai bukti penyertaan Tuhan. Jika saat ini kamu sedang merasa sendirian dan membutuhkan pertolongan, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan. Berbicaralah dengan orang yang kamu percaya, atau carilah bantuan profesional. Mengakui bahwa kita butuh bantuan adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Itu juga bisa menjadi cara Tuhan membuka jalan pertolongan untukmu. Jadi, jangan pernah menyerah untuk mencari tanda-tandanya, karena Dia tidak pernah berhenti memberikannya. Kita hanya perlu membuka hati kita untuk menerima pesan sintonia yang tak pernah putus. Terima kasih sudah menonton dan merenung bersama hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih peka dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.